Nanti silakan disimpan di apa portal atau Google Drive Class. Intinya jadi teman-teman nggak perlu lagi ngirim apa itu tautan Zoom-nya, itu udah otomatis di portalnya dosen itu sudah ada, tinggal saya ngeklik aja, ngeklik angka kodenya itu udah otomatis terkonek dengan Zoom, tinggal saya masukin ke apa PIN-nya untuk masuk ke ruangan, sama claim host ini juga ada kodenya, karena kalau saya nggak ngeklaim host artinya saya nggak bisa ngerekam atau saya nggak bisa menunjuk salah satu PIC untuk jadi co-host. Oke, itu kemudian saya harus perlu klaim host dulu. Kalau enggak, hostnya masih tetap di PHK. Itu makanya tadi ada pengumuman apa? Kelasnya masih terpakai. Saya juga bingung loh. Oh, masih terpakai. Oke. Oke, itu aja. Nah, saya sekarang materi. Oh ya, untuk pertemuan pertama kedua saya belum berhasil upload ya, baik itu absensi maupun screenshotnya, tapi nanti saya coba lagi. Coba lagi. Soalnya memang kelas ini kalau menurut kemarin yang Mindik yang bertanggung jawab terhadap portal memang untuk kelas ini tergolong yang ada gangguan, bukan gangguan jiwa tapi gangguan portal. So tenang aja. Mudah-mudahan nggak hilang mudah. Oke, nah kita masuk materi. Materi hari ini kita bahas Monef Sakib. Ya Monef sih matkulnya, kita bahas Sakib, kinerja instansi pemerintah dan IMONEF. Oke. Ini tadi saya lama karena saya diskusi dengan Pak Irwan, ada hal-hal yang saya butuh konfirmasi. Dan ternyata begitu saya konfirmasi di WAG terus ramai konfirmasi, maksudnya bukan ramai. Ternyata banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang serupa dengan yang saya tanyakan. Oke, anyway, nah ini kita membahas konsepnya Sakib. Oke. Sistem MONEF meningkatkan kinerja Sakib teoritis. Yes. Oke, nah oke, kita ke sini dulu. Ya memang tidak dipungkiri ya, namanya apa itu namanya? Monef yang kita lakukan itu ada dasar, bukan dasar hukum. Dasar hukum pasti, yes, pasti. Dasar hukum itu pasti. Oke, ada dasar hukum pasti. Pak, ada nggak yang nggak ada dasar hukumnya? Sepertinya nggak ada. Semuanya pakai dasar hukum. Dasar hukum, apakah dasar hukum internal kementerian masing-masing KL, ataukah yang keseluruhan total Kemen PAN RB? Nah, itu ada dasar hukum. Nah, yang berikutnya adalah ini. Ada dasar keilmuannya. Dasar keilmuan ini atau istilahnya dasar keilmuan ini apa namanya? Teknokratisnya. Oke, untuk melakukan sesuatu, termasuk di monitoring evaluasi. Oke, nah ini itu keperluannya tidak kepentingannya, tujuannya, kebaikannya itu tidak bisa kita pungkiri. Memang semuanya bagus. Itulah kemudian dia kemudian menjadi studi tersendiri di bidang penerapan. Misalkan kemarin di pertemuan awal dia bisa dilakukan ex ante, ongoing, maupun dia yang ex post. Nah, kesemuanya itu bisa dilakukan di dalam progres perjalanan sebuah program, kegiatan, ataukah proyek. Oke, nah kemudian dari Monef yang dilakukan, sebenarnya Monef ini memang tujuannya adalah untuk namanya juga monitoring, namanya juga evaluasi, tetapi di dalamnya banyak informasi-informasi yang penting yang bisa kita jadikan rujukan jika kita ingin mengetahui kendala-kendala apa yang menyebabkan proyek tertentu, program tertentu itu apa itu namanya, program atau proyek tertentu ketika dilaksanakan itu hambatan-hambatannya itu apa saja. Oke. Dan semuanya pasti punya. Pak, ada nggak yang nggak punya? Malah saya nggak, mungkin kalau ada yang tanya, ada nggak sebuah program kegiatan itu yang nggak ada evaluasinya? Saya malah nggak tahu. Oke. Contoh yang dulu di awal saya
program PKH. Oke, PKH. Nah, ini ada evaluasinya. Malah kemudian juga saya sebut evaluasi yang bagus itu justru malah evaluasi yang dilakukan oleh LSM, khususnya yang namanya ini LSM, aduh namanya kok lupa ya. Kok lupa, waduh gawat ya. Ah, Semeru namanya, aduh dari tadi googling baru temu. Namanya Semeru. Silakan kalau mau ke situsnya juga nggak apa-apa, kalau mau baca-baca. Nah, ini evaluasi yang dilakukan di luar. Nah, internal sendiri, Kemensos sendiri, ini juga melakukan evaluasi. Oke. Tapi yang kalau menurut pribadi saya, yang objektif ini yang ini nih, yang objektif. Saya tidak mengatakan karena dia LSM enggak, ya karena dia tidak punya vested interest, jadi tidak ada hal-hal yang ditutupi kan gitu kan. Tidak perlu saya menutupi istilahnya dari sudut pandangnya Semeru sebagai seorang LSM, tidak perlu saya menutupi hal-hal seperti ini gitu kan. Tidak perlu kan gitu. Mengapa sih? Nah, soalnya memang informasi semakin dia objektif ya semakin bagus, oke. Nah, nanti bagusnya seperti apa? Itu nanti ada kaitannya. Oke. Nah, manfaatnya di sini khususnya kita fokus dari sisi penganggarannya. Ya, karena kita Monef ini adalah rangkaian dari PAN 1, PAN 2, PPK ya, PPK dan berikutnya Monef. Ini rangkaiannya dari sisi penganggaran. Nah, tidak menutup kemungkinan ada rangkaian lainnya, khususnya nanti ketika kita bahas sakipnya. Sakip istilahnya kinerja instansi. Saya juga nggak apa, ada sih singkatannya. Satuan entitas apa kinerja instansi pemerintah. Oke, nah kita dari sisi penganggarannya, ketika menganggarkan, nah informasi-informasi apa yang didapatkan ketika melakukan Monef terhadap program tertentu, nah di sini kemudian itu menjadikan sesuatu yang memperkaya informasi kita. Contoh. Anda ketika di PAN 1 diajarkan setidak-tidaknya pernah dengar istilah trilateral meeting atau pertemuan tiga pihak. KL sebagai executing agency atau pelaksana project, kemudian Kemenq yang akan menganggarkan dan berkaitan nanti dengan pelaksanaan anggarannya, dan Bappenas selaku dia pemilik blue book-nya atau buku biru yang isinya dia adalah kumpulan-kumpulan proyek yang ready to disperse, siap untuk dibiayai, dan itu yang kemudian menjadi apa diambil dari situ proyek-proyeknya KL itu diambil ke situ baru kemudian dimasukkan ke APBN. Oke. Nah, ketika trilateral meeting tiga pihak, khususnya ketika trilateral meeting sebelum penyusunan pagu indikatif kan gitu. Nah, di sini diungkap di disclosure. Jadi ya memang seolah-olah terkesan mengadili, tapi bukan mengadili. Seolah-olah terkesan mengadili, tapi sebenarnya bukan mengadili. Ingin mendapatkan informasi. Kenapa? Karena informasi project ini biasanya pengalaman saya, mudah-mudahan sekarang sudah enggak. Nah, ini biasanya ini ada bias realisasi. Bias yang pertama adalah bias yang dari Kemenq-nya. Ini kemudian dari Bappenasnya bias. Pak, kenapa terjadi bias? Karena ketika KL lapor proyek, misalkan proyek pembangunan jalan, nah laporan ke Bappenasnya itu adalah laporan yang berkaitan dengan progres fisiknya.
progres fisiknya, kemajuan fisiknya. Sampai mana? Oh, misalkan pembangunan Trans Sulawesi. Oke, nah sampai di mana? Kemudian hambatannya apa saja yang ada di Trans Sulawesi sana. Oke, nah sedangkan laporan yang masuk ke Kemenkyu, namanya Kemenkyu, ini kan cenderungnya tendensinya dia dari khususnya SPM, surat perintah membayar, realisasinya di situ. Sehingga kemudian rupiahnya itu cenderung laporannya larinya ke Kemenkyu, sedangkan aktivitasnya. Nah ini kemudian menjadi bias. Oh dari sisi rupiahnya, sometimes misalkan 30%, tapi ternyata dari sisi ini baru 10% kok progresnya. Loh kok biasnya? Ya iya emang beda jauh antara progress report dari sisi finansial sama fisik itu seringkali berbeda. Contoh, ya iya fisiknya belum ada realisasinya, belum ada pembangunan sama sekali. Tapi kan selama belum membangun apa itu, belum dilakukan proses pembangunan fisiknya, tapi orang-orangnya ini kan sudah bekerja. Kalau sudah bekerja kan ya dia ya pasti selayaknya digaji. Artinya uang itu sudah keluar. Fisiknya, progress reportnya, pembangunannya belum. Nah, ini yang kemudian seringkali menjadikan bias. Ini laporan kebakarannya baru 10%, tapi ke Kementerian sudah 30%. Nah itulah kemudian semuanya perlu duduk bersama, meluruskan informasi yang berbeda ini, kan gitu. Ini kan sebenarnya juga bagian dari monitoring evaluasi, meskipun forumnya trilateral meeting. Tetapi ketika, let's say, Trans Sulawesi itu PUPR. Ketika PUPR membangun jalan yang bersangkutan, oke, ini kan juga nggak PUPR semuanya, misalkan di sini Bina Marga, dirjennya eselon satunya Bina Marga, kan kemudian memberikan report. Nah, kemudian kan ini tujuannya misalkan untuk review baseline. Kalau Anda masih ingat, oke, trilateral meeting di sini khususnya adalah untuk, bukan review. Kalau review teman-teman DJA, apa itu namanya, proses updating baseline-nya atau mengupdate informasi yang ada di baseline. Baseline yang diambil dari KPJM, oke. Harusnya kan untuk 2022 misalkan harusnya 100 km. Apakah masih realistis target di 22 nanti 100 km dengan biaya misal 500 miliar misal, dengan perkembangan terkini yang ada di 2021. Nah, ini kan dasarnya apa? Dasarnya dari MONEF yang dilakukan. Forumnya untuk berbicara bersama ini namanya trilateral meeting atau pertemuan tiga pihak. Oke, teman-teman, meskipun nggak apa mungkin nggak tahu prakteknya, tapi belum tahu prakteknya, tapi sudah pernah mendengar ini di PAN 1. Nah, seperti itu. Digali informasi itu. Ada apa sih hambatannya? Oke. Dan seringkali kita yang paling yang apa istilahnya yang lebih gampang dijadikan contoh kalau menurut saya sih itu yang berkaitan yang infrastruktur besar-besar. Ada lagi kegiatan yang berbeda, gampang dibuat contoh, dan praktis mungkin realisasinya 100, itu yang berkaitan dengan misalkan sih, aktivitas-aktivitas rutin. Aktivitas-aktivitas rutin itu apa? Misalkan ya kayak STAN, proses belajar mengajar, pengembangan pegawai. Itu kan praktis, misalkan ya aktivitas yang dilakukan kan seperti itu. Tiap tahun kan ya diklatnya itu aja kan gitu. Artinya kemudian progress reportnya ya hampir 100% kan. 100%. Meskipun hambatannya tiap tahun mungkin bisa jadi berbeda, tapi kan pencapaiannya gampang. Artinya untuk aktivitas-aktivitas seperti ini, proyek-proyek kegiatan program pengembangan pegawai ini kan semacam bahasa kasarnya kayak copy paste aja. Kan gitu. Tapi kalau yang proyek besar seperti ini, nah ini susah. Meskipun nanti bikin laporannya juga gampang. Kalau
pegawainya kurang produktif, ya udah copy paste aja masalahnya. Dan memang faktanya ada masalah yang selalu berulang. Contoh proyek pembangunan jalan tadi Trans Sulawesi ini. Masalah utama di proses progres pembangunan jalan itu masalahnya sama, yang paling utama pembebasan lahan. Oke, masalahnya sama, pembebasan lahan. Nggak di Jawa, nggak di Sumatera, nggak di Sulawesi, nggak di Kalimantan, Papua. Masalahnya pembebasan lahan. Yang membedakan adalah skalanya, skala masalahnya. Oke, di Jawa lebih rumit lagi, lebih complicated. Kenapa? Karena setiap ruas jalan itu yang punya bisa banyak orang. Kalau di Kalimantan itu tanah kosong, cuman tanah kosong jangan dianggap itu nggak ada yang punya. Cuman bisa jadi yang punya, misalnya kayak kebun apa itu kebun kelapa sawit, nah itu bisa jadi yang punya satu perusahaan, ya perusahaan A, dia berhektar-hektar. Nah yang terkena imbasnya misalkan 50 kilo, 50 kilo kita harus membebaskan satu perusahaan atau satu orang, gampang kan. Nah yang repot kan kalau di Jawa ini yang ibaratnya jalan sekilo nyenggel punya orang, jalan 500 meter nyenggel punya orang, ke sana kebentur punya orang. Terus so what? Nah, gantinya rumit. Contoh, saya lupa namanya, tol di Sari kalau nggak salah, Depok Antasari. Intinya masih dekat kampus Anda dan ke Depok situ. Panjangnya nggak sampai 50 km. Oke, itu diresmikannya, proyeknya diresmikannya sama Presiden Megawati. Peresmian proyeknya ya, peletakan batunya. Kemudian ketika jadi, siapa yang resmikan? Jokowi. Lah, padahal Megawati ke Jokowi kan ada Pak SBY 2 periode, 10 tahun. Pak Jokowi pun yang Pak Jokowi yang kedua, bukan yang pertama. Artinya 15 tahunan proyek itu baru jadi. Nggak kebayang kan 15 tahun kayak apa. Iya Pak, apalagi kalau Anda larikan ke Pang 2 gitu kan ya. Eskalasi harga gitu kan ya. SBM-nya gimana Pak ya? 15 tahun yang lalu satu sak itu harganya berapa? Sekarang 2015 atau sekarang 2000 itu diresmikan sekitar 2019. 2000 misalnya dikerjakan 2015. Satu sak semennya seperti apa kan? Ya, gimana ya itu? Nah, seperti itu maksudnya. Nah, itulah kemudian hal-hal seperti itu dituangkan di dalam monitoring evaluasi, dievaluasi, dan itu yang kemudian disampaikan salah satunya di trilateral untuk keperluan penganggaran masjid ini. Pak, masalahnya sama, belum selesai masalah pembebasan lahan ya sudah kayak copy paste aja. Tahun pertama pembebasan lahan, tahun kedua pembebasan lahan, kekeh semuanya. Udah pada nggak mau ngalah ya sudah. Mau apa lagi? Oke. Masalah tanah ini memang masalah yang oke. Di kampus Anda pun teman-teman tahu gedung K? Oke. Tahu, Tahu, Pak. Pak. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Masuk gerbang depan, bukan yang ceker ya, yang Bintaro. Depan ke Oh, kiri, iya. ke kiri, terus ntar ada yang di pagar, terus ada pohon pisang, kan gitu kan ya. Ada areal luas tanah yang itu isinya pohon pisang, kemudian ada pagar, ada gerbang besinya. Tanyanya itu apakah itu punya tak stand? Enggak punya stand. Terus kaitannya, nah dulu itu pernah mau dibeli sama stand. Tapi karena itu kan yang sebut aja nggak cocok harganya. Stand sebagai institusi kan bukan kok duitnya nggak terbatas, harus tunduk pada standar biaya yang ditetapkan DJA dong, per meter perseginya. Kalau per meter perseginya nggak cocok ya sudah. Akhirnya tanah itu yang dipagar itu kan kemudian masih menjadi miliknya seseorang. Konon kabarnya tuan tanah, salah satu tuan tanah di Kalmong gitu kan ya. Oke. Bisa bayangin begitu kemudian stand bangun di pagar, terus itu yang mau beli tanah itu siapa gitu. Taruhlah Anda punya duit, cukup duitnya, misalkan MM-an gitu ya, cukup beli. Terus kalau Anda bangun rumah di situ kan mau nggak mau Anda harus pakai jalannya stand dong. Wong ini yang samping sana udah sungai, seberangnya sungai Masjid An-Natsir. Oke.
Nah, sebelum Anasar renovasi yang besar-besaran, yang sekarang ya sudah jadi tapi belum 100%, itu rencananya juga mau dibeli sama Masjid An-Nasr. Karena emang yang memungkinkan untuk beli kalau nggak ya stan ya An-Nasr. Tapi kemudian ternyata sampai An-Nasr bangun, ini tetap nggak dibangun. Artinya sepertinya nggak jadi dibeli. Besar dugaan kemungkinan nggak cocok masalah harga. Nah sebenarnya An-Nasrnya juga sudah sampai sana kan, ujung apa yang warteg itu kan, lingkar ke yang biasanya Anda parkiran itu kan ya. Dulu ketika ada larangan mahasiswa bawa motor kan nyiasatinya pada parkir ke sana kan ya. Ya, parkir ke sana di apa sih itu jalan sampingnya An-Nasr itu yang masuk kan situ, pada mahasiswa kan pada situ parkirnya. Oke, begitu kebijakannya boleh bawa motor kan kemudian mereka gigit jari, waduh nggak ada yang parkir lagi. Nggak, itu kita bahas ini. Nah, An-Nasr semakin ngembang, lah rumah ini terus gimana ini yang beli? Siapakah? Ya udah kalau mau bertanya nggak apa-apa. Gitu. Nah, moral story kalau Anda perhatikan kasus di Ciledug yang kemudian dipager itu kan kebanyakan di Tangsel gitu, masalah-masalah tanah. Ya gitu itu. Di TV kan masuk itu tiba-tiba dipager sama pemilik tanahnya. Ya kalau dipikir ya sebenarnya sah-sah saja yang pemilik tanahnya mager. Loh, tapi ini kan buat lalu lalang jalan ya, ya terserah mau lalu lalang jalan, ini kan tanah saya, hak saya dong magerin kan gitu. Loh, tapi kan itu mengganggu orang. Ya, lah dulu tanahnya gimana ini? Makanya masalah tanah di Tangselnya paling rumit. Contoh yang di kampus Anda. Contoh yang di kampus Anda. Misalkan anak cucunya pemilik tanah itu bangun rumah di situ, terus dia mau lewat mana? Mau beli helikopter buat naik turun, keluar, terus kemudian parkir di mana? Di Taman Menteng sana, turun buat beli ke Alfamidi. Belinya di Alfamidi lagi harus naik helikopter kan gitu. Kalau enggak, kemana? Depan dari Kampung Masjid Al-Azhar, belakang kampus Anda. So what? Kan gitu. Artinya kalau dia mau bangun, dia harus minta izin ke stan. Boleh nggak aku nanti misalkan kalau punya mobil melintasi jalannya stan? Nah, rumit lah. Dan itu banyak terjadi di Tangsel, seperti kemudian kasus di apa tembok itu. Oke, saya nggak tahu historisnya tanah di Tangsel, tapi intinya ya ini juga hati-hati Bu. Juga kalau someday suatu saat Anda ingin membeli rumah di Tangsel, pastikan aja gitu sih. Banyak memang kasus di Tangsel itu seperti itu. Nah, itu biasanya terkait historis tanah. Nah, itu maksudnya masalah pembebasan lahan itu rumitnya kayak gitu. Karena saking banyaknya yang punya. Yang ini udah oke, yang ini wah, yang lebih lucu lagi ketika ada pembangunan pikat dan banjir kanal timur, banjir tanah timur. Satu RT sudah oke, pembebasan selesai. Ada satu rumah yang dan apa? Itu kemudian benar-benar mepet temboknya, mungkin dikasih selisih 20 meter, itu dikerok. Ngeroknya bukan cuma ngerok, ngeroknya dalam. Sampai mungkin 20 atau 30 meter. Kan memang untuk BKT gede. Terus jadi rumahnya ini gantung, seolah-olah gantung dia sendirian. Kanan kirinya udah dikerok. Yang satu RT ini udah oke penyelesaian, tinggal satu ini. Bisa kebayang seperti itu. Pak ngeri no Pak ya, makanya bahasa kasarnya emang kejem-kejeman sih ketika seperti itu kondisinya. Nah, itu yang kemudian masuk ke dalam laporan dan itu yang kemudian diolah bareng-bareng antara Kemenkyu dan Bappenas. So, kalau dia masih sesuai dengan KPJM-nya, baseline-nya 100. Nah, ini realistis enggak? Sementara di 2021 ada kemungkinan realisasinya misalkan semula targetnya 100 semula. Tapi dengan perkembangan kekinian ternyata mungkin dia hanya bisa 25. So, what happened? Ya, bisa jadi digeser. Kalau dia multi years sih biasanya digeser 25 75. 75 dimasukkan, artinya menjadi 175 di tahun 2022. Realistis nggak? Nah, itu nanti dibahas bareng-bareng. 25 aja nanti bisa jadi dia realisasinya 0. Fisiknya. Gitu. Nah, ini salah satu manfaat yang diperoleh
berkaitan dengan penganggaran, oh dia memang dimanfaatkan untuk proses ini. Terlebih untuk yang apa itu namanya, trilateral meeting, ini memang biasanya proyek-proyek aktivitas yang dia berkaitan dengan PHLN, pinjaman hibah luar negeri. Karena di sini ada unsur kesulitan pencairan dana juga. Kenapa? Karena kita harus mencairkan uang dari luar negeri. Oke, seperti itu. Diskusi, silakan. Pertanyaan, silakan. Nah, ini timeline. Kalau bahasa Anda timeline ya. Twitter itu timeline. Apa? Twitter terus IG, Instagram timeline. Bukan berarti di era zaman bala itu tidak ada Monaf, ada. Cuman memang kemudian sesuai dengan perkembangan kekinian itu berubah bentuk dan menuju ke arah kesempurnaan. Meskipun sempurna di sini makin lama makin rumit. Oke, itu bahasa saya. Makin lama makin rumit, makin pusing bikin pusing kepala Barbie ya, nyusun report gini nih. Nah, ini nanti juga ada. Belum lagi. Sepertinya sekarang sudah mulai terselesaikan. Nah, oke, saya urut aja dari sini. No systemic monitoring. No systemic itu no systemicnya, tapi monitoringnya ada. Contoh salah satu bentuk monitoring evaluasi, terutama yang berkaitan dengan evaluasi, yang berkaitan dengan APBN itu kan ada LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat. Nah nanti sakit yang disusun KL itu kemudian di-embed di sini, jadi lampirannya LKPP. Oke, nanti kita akan ke sana. Tapi ini LKPP, ini APBN. Apa sebelum ada LKPP, kemudian tidak ada namanya PAN. PAN itu perhitungan anggaran negara. Ingat, APBN dimulai oleh undang-undang dan ditutup dengan undang-undang. Dimulai dengan undang-undang APBN dan kemudian ditutup dengan undang-undang pertanggungjawabannya. Kekinian yang sekarang namanya LKPP, ADWOS namanya PAN, perhitungan anggaran negara. Sama. Oke, tetapi semakin LKPP ini kan kemudian semakin lengkap, semakin komprehensif laporannya dibandingin PAN. Cuman sepotong puzzle apa itu? Oh, realisasi pajak 1.000 triliun ya sudah, so what? Di dalamnya 1.000 triliun informasinya apa-apa bonus. Ya karena memang pada waktu itu masanya seperti itu. Sebelum 2000 ya. Kalau sekarang 21 berarti 21 tahun yang lalu. Nah, sekarang kan harus Anda bisa menyusun laporannya doang, tapi kan BPK mensyaratkan sesuai dengan apa? Standar akuntansi pemerintah, SAP ya, standar akuntansi pemerintah. Ya, standar. Yes, benar, penerimaan pajak 1.000 triliun net transaksinya seperti apa kan ini kemudian. Unsurnya di sini. Artinya kemudian di kekinian di sini kemudian ada berapa itu ya? 4 pendapat ya. WTP yang tertinggi wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian. Di bawahnya itu apa? Wajar dengan pengecualian. Yang paling rendah. Apa? Tidak memberi opini, Pak. Disclaimer. Nah, itu yang paling rendah kan. Disclaimer itu yang di atasnya itu kayaknya masih ada. Atau cuma 3 ya kalau untuk yang ini. Memang ada. Disclaimer itu tidak bisa memberikan opini. Itu yang paling rendah. Artinya BPK aja udah nggak mau berpendapat nih kan. Itu yang paling rendah. Seperti itu. Artinya sekarang mengarahnya ke sini. Nah, ini baru keuangannya. Bahasanya keuangan. Tetapi meskipun keuangan di dalamnya ada informasi-informasinya, evaluasinya. Meskipun sudut pandang evaluasinya itu tendensinya dari akuntansi. Kalau Anda bertanya mengapa akuntansi, ya karena BPK yang ini kan pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK. BPK kan apa namanya lembaga auditor independen terpisah dari negara. Ya iya dia sudut pandangnya auditor. Nah, bagaimana kinerjanya yang
dia tidak terkait dengan keuangannya, misalkan pencapaian kinerja, pencapaian target-targetnya, nah itu yang kemudian dimasukkan ke dalam sakit. Oke, nah sebelum itu, nah kemudian muncul nih reformasi di sini, teman-teman sudah tahu, kemudian juga yang ini, terutama yang Undang-Undang 15, khususnya juga Undang-Undang 17-nya, termasuk juga Undang-Undang nomor 1-nya, yang satu paket. Kenapa? Karena ini mensyaratkan pertanggungjawaban dan ini mensyaratkan diperiksa oleh BPK. Oke. Berikutnya muncul usulan terkait dengan standar pelayanan minimum SPM. Cuman SPM itu seperti apa? Waktu itu heboh, rame. Oh ya, apa ya? Saya juga lupa. Intinya kemudian sulit untuk mencapai apa sih yang dimaksud SPM, standar pelayanan minimum itu seperti apa kemudian. Oke, nah berikutnya muncul kemudian dari sisi penganggarannya untuk Monef untuk yang programnya. Oke, bla 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 dengan pembaruan. Nah ini yang kemudian menjadi, boleh dibilang ini trigger yang paling kekinian, yang paling besar ini nih, UKP 4. Nah, UKP 4, saya coba di googling aja, ini unit kecil. Unit kecil di bawah presiden. Waktu itu presidennya Pak SBY. Oke. Tanpa bermaksud menyebut nama presiden. Nah, UKP ini unit kecil. Tapi pada waktu itu unit kecil ini, UKP 4 ini, kemudian mengeluarkan rapot. Rapot untuk siapa? Untuk KL-KL. Nah, rapot itu disampaikan ke presiden. Nah, ini yang kemudian menjadikan sedikit konflik karena apa itu namanya? Sedikit rapot ini kemudian yaitu ada nilai birunya, ada nilai kuning, kok biru hijau ya, hijau, kuning, nah yang paling parah merah. Nah, KL yang mendapatkan nilai merah, marah. Marah. Oke, sedikit historis. Kenapa sih presiden membentuk ini? Karena presiden itu merasa dia itu nggak punya informasi rapotnya KL itu seperti apa sih. Capaian kinerjanya KL itu seperti apa, dia merasa blank. Sesudah perjalanan tahun dari 2020 sampai 2009 di sini blank. Yang terjadi kemudian ya udah kamu aja bikin rapotnya. Nah, cuman kan lu buat yang hijau sih ya nggak masalah. Buat yang merah marah. Marah. Dan kemudian emang siapa Anda? Anda kan unit kecil aja dibentuk presiden, kalau Anda berani menilai saya. Kan ini kalau ketika KL-nya di merah, kan sama aja menterinya seolah-olah kinerjanya dia jelek kan gitu kan. Yang terjadi memang seperti itu. Nah, pertanyaannya jelek ini kan apakah karena memang akunya yang nggak bisa kerja atau sekarang kondisinya di lapangan? Contoh tadi pembebasan lahan. Lah kalau masalah pembebasan lahannya belum terselesaikan, apakah kalau kemudian realisasiku nol, kemudian Anda berhak memberikan nilai merah kepada saya? Nah, ini yang ramai waktu itu. Nah, dari situ, oke saya singkat aja karena itu kemudian apalagi kalau menterinya yang dari politik ramai. Oke, nah saya singkat aja. Nah, intinya kemudian, oh ada kebutuhan untuk report kinerja, laporan kinerja. Siapa yang usernya, siapa penggunanya? Presiden. Presiden itu ingin melihat itu menteri ini itu capaian kinerjanya kayak apa sih, bahasa sederhana. Tapi capaian kinerja menteri itu kan kemudian juga representasi dari kementeriannya, lembaganya. Apakah just easy going kayak sesuatu yang autopilot aja, misalnya oh ini bikin laporan, ini kerja kayak gitu. Apa cuma seperti itu, ataukah memang ada target-target tertentu yang ingin dicapai, dan kalau memang ada target, nah seberapa besar pencapaian targetnya. Nah dari situ muncullah yang kemudian konsep LAGIN, konsep SAGIP, konsep LKPP. Nah sayangnya kemudian ini
Mana ya? Sebentar. Jenisnya. Oke. Oke. Nah, berangkat dari adanya kebutuhan, nah kemudian pada perkembangannya kan ada yang sudah existing duluan. Oke. Nah, yang existing duluan ini yang ini nih. Oke, LKPP, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Kenapa existing duluan? Ingat timeline-nya, ingat di tahun 2003. Dia existing duluan. Ini mandat undang-undang. Oke. So, kalau pemerintah tidak melaksanakan atau tidak membuat LKPP, ingat di Undang-Undang 17 itu disampaikan selambat-lambatnya 6 bulan ketika tahun anggaran berakhir, maka pemerintah wajib membuat dan disubmit. Intinya seperti itu. Pastinya silakan baca. Nah, ini yang lebih existing. Tapi kekinian kemudian muncul sakit. Saya tidak mempermasalahkan, tapi di awal-awal, nah ini kemudian ada timbul tumpang tindih. Oke, ada lakin, ada sakit. Mana lakin sebentar? Lakin. Sakit. Di mana lagi laporan kinerja? Oh, ini nih. Ada lagi. Ada sakit. Ada LKPP. Nah, maksud saya pada perkembangan berikutnya itu kemudian ada banyak jenis laporan yang harus dibuat oleh entitas, oleh Satker. Ini semuanya, bukan cuma masalah Kemenko, enggak, semuanya wajib buat. Nah, kemudian kan kalau banyak laporan yang harus dibuat, dan yang buat juga bingung kan. Toh tujuan akhirnya kan sama, laporan kinerja, whatever dari sudut pandangmu kan, tapi kan laporan kinerja. Nah, ada yang menyuruh aku buat sakit, ada yang nyuruh aku buat lakin, ada yang nyuruh aku buat LKPP. Mbok yao, daripada aku buat banyak versi, buat banyak template, bikin aja satu. Karena ini kan cukup membebani Satker, khususnya yang memang Satker unit yang membuat laporan ini. Kan membuat laporan itu nggak gampang loh. Kan Pak, template-nya ada. Iya, template-nya ada, informasinya. Kan gitu. Kalau ya tadi, contoh di awal, kalau bodoh-bodohnya udah copy paste aja masalahnya dari tempat. Pembebasan lahan, ya masih Pak, copy paste masalah pembebasan lahan. Ya, gitu. Kalau aktivitas rutin kayak diklat pengembangan pegawai, copy paste aja, paling namanya, oh ini pembukuan pertama, pembukuan kedua, ganti cuman headernya doang. Copy paste saja 100%. Oke, itu bodoh-bodohan. Tapi kan kemudian apalagi ada unsur di lakin, itu sama dengan unsur di lakip. Kemudian ada yang berbeda, demikian pula di LKPP. Nah, kemudian kan yang pertanyaan buat semuanya kan, aku harus mengikuti yang mana? Atau aku harus buat semuanya? Kalau buat semuanya kan kalau aku harus buat semuanya, ya memberatkan kawan maupun lawan, kan intinya seperti itu. Nah, di masa lalu ini konflik itu, dan ya kita belah-belahan aja, pada waktu itu memang ada unsur ego sektoral juga, ingin menonjol gitu, ingin menonjolkan diri, kemudian membentuk aktivitas yang ya saya nggak tahu apakah itu penting atau nggak penting. Nah, tapi aktivitas itu membebani unit lainnya. Nah, ini yang tapi itu kemudian sudah pelan-pelan sudah bisa dikurangi. Oke. Nah, kemudian di sini kalau Anda baca nih satu slide ini, terutama yang menarik di satu slide ini, menariknya, oh oke, ini kan LKPP.
kalau Kemenq yang nyusun ya ini karena mandatnya undang-undang. Nah, LKPP, perhatikan ini ada LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat, ada juga LKPP, laporan kinerja pemerintah pusat. Ini ada dua binatang yang kalau disingkat kebiasaan Indonesia nyingkat-nyingkatnya. Kan gitu. Kebiasaan hobinya nyingkat-nyingkat. Apalagi nanti Anda kalau penempatan di Hankam yang sejenisnya polisi, wah bahasanya singkatan-singkatan. Saya rapatnya, aduh pusing apa ini? UU itu apa sih? Ada 4 UU yang membutuhkan dana. UU itu apa? Oh, unit organisasi. Oh, alah, unit organisasi aja sampai disingkat UU. Ya mungkin karena terbiasa pakai bahasa sandi, bahasa singkatan sih Bapak di tentara dan polisi. Jihanda, apa sih jihanda? Kayak gitu itu. Sering, semuanya serba disingkat. Semuanya serba disingkat. Dan sampai singkatan yang nggak umum, yang tahu hanya mereka sendiri. Tapi itu diungkapkan di forum rapat. Ya nggak apa-apa sih. Bagus. Menambah informasi buat saya pada waktu itu. Dan kemudian membuat pusing juga. Oke. Nah, ini ada dua ini. Nah, ada LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat, ada laporan kinerjanya. Nah, berhubung ini saya menduga-duga ya. Ini saya menduga-duga. Berhubung LKPP ini lahirnya duluan 2003. 2003 ya kan dia mandatnya Undang-Undang 17. Selain itu, dia kan undang-undang. Nah, karena dia undang-undang, maka boleh dibilang produk ini produk yang paling kuat. Pak, kenapa Pak paling kuat? Ya coba aja pemerintah nggak bikin LKPP. Artinya, kalau pemerintah tidak melaksanakan mandat, meskipun ini salah satu pasal aja, undang-undang ini, maka pemerintah dianggap melanggar undang-undang. Iya nggak melakukan. So ini paling kuat. Besar dugaan saya karena ini kemudian paling kuat, maka kemudian laporan kinerja pemerintah pusat, laporan kinerjanya, ini kemudian dikompilasi PAN-RB menjadi laporan LKPP, menjadi lampiran ini. LKPP ini. Karena ini setahu saya bukan undang-undang. Mungkin hanya semacam PP atau perpres saja. Tapi dia bukan undang-undang. So dia lebih rendah. So di sini dia dibuat untuk melengkapi LKPP. Kembali lagi LKPP tadi apa sih? Pelaksanaan APBN-nya, uang-uangnya. Memang di dalamnya ada informasi. Silakan download LKPP di googling. Tahun anggarannya terserah. Tapi itu available. Oke. Artinya kemudian LKPP laporan kinerja ini dijadikan apa itu lampirannya yang laporan keuangan pemerintah pusat kinerja tadi. Karena berdasarkan LKPP yang laporan kinerja ini memang belum bisa menggambarkan capaian kinerja, terutama KL-nya. Misalkan KL di sini dari sisi keorganisasiannya, targetnya dia apa sih? Oke. Tahun 2021 ini target dia apa sih? Ingin ngapain? Gitu. Kalau LKPP ini kan rupiah-rupiahnya program-programnya. Tapi senyatanya, misalkan program pembangunan infrastruktur, apa sih yang dia lakukan? Target dia apa sih? Kan gitu. Nah ini yang kemudian berupaya apa itu? Direalisasikan dengan membuat laporan kinerja ini. Nah, tapi laporan kinerja ini produknya teman-teman PAN-RB. Ya istilahnya dia dikompilasi. Artinya seluruh KL, baik itu Kemenq juga, itu wajib menyusun laporan kinerjanya masing-masing. Buat. Oke. Nah, termasuk ini kan laporan kinerja pemerintah pusat. Oke. Nah, bagaimana yang di daerah? Ini kan kemudian muncul SAKIP ini, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Ini KL dan Pemdanya. Nah, kan kemudian menjadikan Anda jangan, Pak, ini yang harus saya buat mana sih, Pak? Sakit atau lakip atau lakin? Nah, ada banyak produk. Meskipun sekarang sudah mulai mengerucut, oh oke, semuanya membuat laporan kinerja pemerintah pusat ini, toh nanti ini sudah dikirim ke Kemenpan RB, ini dikompilasi untuk menjadi laporan LKPP. Ujung-ujungnya kemudian teman-teman di KL itu akan mendapatkan laporan raport dari Kemenpan RB di sini. Raportnya dikompilasi di sini. Oke, seperti itu. Hasil sakit menghasilkan laporan kinerja. Lakinnya. Aduh. Kompilasi lakin-lakin itulah yang kemudian menjadi laporan kinerja pemerintah pusat. Mudah-mudahan tidak bingung, tapi diikuti aja ceritanya di sini. Oke. Pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kemarin waktu PKL kan, Pak, saya melihat ada buku namanya RPA, Pak, Review Pelaksanaan Anggaran. Nah, saya mau tanya, Pak, itu kalau dilihat dengan sakit ataupun lakin ini, dia masuk ke bagian mana, Pak? Soalnya kan namanya beda dan itu kan setahu saya beda. hanya dibuat kanwil ya, Pak? Iya, beda. Dan nah, memang, oke. Nah, itu memang pertanyaan menarik. Kemungkinan besar itu bukan bagian dari ini memang. Kemungkinan besar, sebentar. Termasuk mungkin kalau pernah mendengar, terutama yang di KPPN itu ada PKK. Penilaian kinerja keuangan. Mungkin pernah mendengar. Itu ada. Oke, sebentar. Untuk itu masuk ke sini. Nah, sebelum saya jawab, saya pengen mengupas yang ini dulu. Kenapa? Karena sepertinya itu ada ke sini. Review pelaksanaan anggaran. Karena RPA sini kan. Tadi Monef, kemudian penganggaran. Oke. Nah, penganggaran sendiri ini kemudian ada evaluasinya yang kemudian disebut dengan EK, evaluasi kinerja anggaran. Oke. Nah, ini tujuannya apa? Penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya. Yes. Nah, RPA, oke, sesudah penganggaran kan kemudian masuk sisi pelaksanaan anggaran. PA, oke, singkat aja PA, pelaksanaan anggaran. Nah, ini ada kemudian evaluasinya. Ini RPA dan spending review ini. Spending review. Nah, spending review RPA ini tujuannya apa? Untuk ke sini juga. Maka Anda review pelaksanaan anggaran digunakan untuk rekomendasi kebijakan pelaksanaan anggaran. Oke. Sedangkan spending review-nya digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan penganggaran. Oke. Artinya dua-duanya kemudian digunakan untuk yang penganggaran. Oke. Nah, balik lagi, yes. Di sini ada contohnya nggak, sebentar.
Sebut aja Lakin. Sebentar, ini Lakin Bina Marga. Oke, ini udah melakukan. Kembali ke pertanyaan. Sekarang tadi apa? Ada data RPA, realisasi pelaksanaan anggaran. Oke. Nah, kemudian dikaitkan dengan sakit atau lakin itu sendiri, kan gitu kan ya. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian data-data review pelaksanaan anggaran itu bisa dimanfaatkan atau bisa menjadi bagian dari sakit ini, kan seperti itu pertanyaannya. Oke. Nah, kalau menurut saya bisa. Meskipun, nah ini tergantung template-nya. Template itu apa? Nah ini yang kemudian, oke, template yang dari Kemenpan RB, itu apakah kemudian sampai mencantumkan realisasi anggarannya, realisasi apa itu uangnya atau tidak, atau hanya sekedar realisasi misalkan tadi seperti ini, seperti lakinya yang ada di Bina Marga seperti ini. Oke. Ini ada status DIPA-nya ada, status uangnya kan ada, cuman di sini uangnya di hide, kan gitu. Uang ini diambil dari DIPA kok. Oke, target ini ada, uangnya juga ada rupiahnya, cuman di hide. Nah, maksud saya dengan realisasi RPA tadi yang data, itu kan berarti juga ada aktivitasnya kan, pencapaian target fisiknya kan ada. Nah, yang saya belum tahu, dua informasi antara realisasi ini, aktivitas fisiknya dan uangnya, ini dua-duanya dicantumkan di lakinnya, misalkan sebut aja Satker di Kemenak atau di Kemendikbud. Nah, apakah ini memang diperlukan? Karena template untuk lakin, untuk sakip, ini yang membuatkan teman-teman di PAN RB. Seperti itu jawabannya. Tergantung. Tapi menurut saya bisa banget. Tinggal di-hide atau dibuka. Itu aja masalahnya. Seperti itu sih, Mas. Nah, contoh di sini lakin. Sama-sama. Nah, contoh di sini lakin. Ini kalau melihat lakin 2019, memang di sini hanya fisiknya saja. Tanpa ada rupiahnya. Target awal. Misalkan ini preservasi pemeliharaan rutin jalan 43.000 km. Oke. Nah, ada revisi 43,3. Oke, realisasinya 42. Realisasi ini dibandingkan dengan target awal. Oh, kalau lihat realisasinya 42,5 misal, dibagi target awal 43,2, oh hasilnya 98. Atau realisasi dibandingkan revisinya kali 100%, sehingga kemudian jadi 98,09. Ada. Oke, ada di sini. Dan kalau gitu, misalkan Pak di sini nggak ada apa tuh nama? Apa itu namanya? Sini nggak nampak rupiah-rupiahnya.
Nah, ini besar dugaan saya belum pernah menelusuri. Besar dugaan saya, rupiahnya ini semua secara total, termasuk di slide ini. Oke, secara total. Nah, ini nanti masuknya bisa ke sini, program meningkatkan ini. Ini nanti kan ada rupiahnya juga. Nah, rupiah itu yang kemudian masuk ke dalam LKPP. Artinya, misal LKPP sudah ada, kan LKPP itu per BA, Mas, di apa itu namanya? Di periksanya BPK itu kan per BA, per bagian anggaran. Artinya kalau ini Bina Marga, kita bilang Bina Marga, ini kan masuk Kemen PUPR. PUPR itu kan ada anggarannya, ada kode. Itu kan diaudit juga sama teman-teman BPK. Program ini ada duitnya, dan uang itu juga diaudit oleh teman-teman BPK. Seperti itu. Tapi yang jelas duanya sih berkaitan. Hanya ya ini. Itu tadi. Kalau kemudian KLP UPR-nya, Pak, aku udah nurutin template-nya siapa sih? Nah, itu aja sih. Tadi yang highlight itu. Supaya nggak membingungkan kawan maupun lawan. Aku di sini disuruh bikin sakit. Ya sudah, nggak apa-apa. Sakit kan kemudian jadi, sakit itu jadi lakin ya. Kumpulan saya. Iya, sakit itu kemudian menghasilkan lakin. Kumpulan lakin-lakin menghasilkan laporan kinerja. Istilahnya di sini sakit. Kemudian lakin. Lakin dikompilasi menjadi lapkin kinerja pemerintah pusat. Ini menjadi laporannya LKPP. Seperti itu gambarannya. Sekarang mulai lebih jelas. Nah, di masa lalu itu ini lakin ini dibuat sendiri, kemudian disubmit ke siapa ini? Karena dulu memang ada fungsi UKP 4 ini. Nah, sekarang diambil alih sama Pan RB. Dulu UKP 4 ini yang memberikan nilai-nilai report-report. Nah, sekarang Pan RB itu. Ya kalau Pan RB lebih lembaga lah, lebih melembaga dalam artian juga setara kan, sama-sama menteri dinilai menteri ini kan ya mereka masih fair. Nah, kalau dulu menteri dinilai sama UKP 4, unit kecil yang hanya dibentuk pemerintah. Nah, ini kan dulu sempat terjadi apa itu namanya? Sempat terjadi ya kalau nilainya merah cekcok di antara menteri dan UKP 4. Lainnya? Ya sih Pak, izin bertanya. Yuk, silakan. Saya Gamas Aulia Ramaputra, nomor absen 13. Saya masih bingung Pak hubungan antara sakit sama lakin. Soalnya pada saat saya PKL di Kanwil di JPP Jawa Tengah itu, Kanwil itu juga menghasilkan lakin. Terus KPPN itu juga menghasilkan lakin. Jadi lakin Kanwil itu gabungan dari KPPN. Nah, nanti dari Kanwil baru disetor ke pusat. Nah, untuk sakitnya ini apa ya Pak? Siapa yang buat gitu loh Pak? Terus kok bisa disatukan sama lakin itu bagaimana Pak? Apa di pemerintah daerah atau bagaimana? Terima kasih Pak. Mana tadi? Di sini. Dalam lingkup nasional, KL Pemda diimplementasi melalui sakit. Instansi pemerintah menyelenggarakan sakit. Sistem akuntansi kinerja instansi pemerintah. Ini hanya sistem saja. Oke, nah penyelenggara sakit meliputi perencana kinerja, renstra, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, dan evaluasi kinerja. Oke, sakit diinisiasi Pan RB. Sakit menghasilkan laporan lakin. Oke, ini kalau pengalaman saya ya, ujung-ujungnya lagi. Pengalaman saya, KL, Satker, termasuk DJA, itu yang disusun ini nih, lakinnya. Dari dulu itu lakinnya sebenarnya yang disusun.
Itulah kemudian Anda temukan di mana tadi, di KPPN apa, di Kanwil mana itu. Oke lah, sebut aja Satker. Satker ini saya KPPN. KPPN itu kemudian membuat lakin. Nah, lakinnya dia dikumpulkan di Kanwil. Kanwil kemudian di store ke pusat. Nah, kemudian dikompil lakin. Kalau menurut saya yang lebih ini lakin ini. Oke, nah sesudah itu lakin ini disetor ke pusat. Di store ke pusat. Misalnya karena Anda di Kanwil KPPN, berarti di Kemenkeu. Nah, kemudian ada lakin versi Kemenkeu-nya. Oke. Nah, kompresan lapornya seperti apa saya kurang tahu kalau ini. Nah, sudah itu dia kemudian diserahkan ke apa? Pan RB. Dia diserahkan ke Pan RB-nya. Dari Pan RB kemudian menjadi ini. Dikompilasi kemudian menjadi laporan kinerja laporan kinerja pemerintah pusat. Seperti itu. Nah, kalau sudah ini jadi, laporan kinerja pemerintah pusat jadi, ketika dia dilampirkan ke LKPP itu tinggal dilampirkan aja. Nah, yang sakit ini kebetulan saya kemudian sudah meninggalkan DJA nih. Nah, ini kemudian muncul sakit nih. Ini pertanyaan menarik, saya belum bisa jawab, tapi dugaan saya sakit ini sistemnya. Sistem untuk menghasilkan lakinnya itu sendiri. Kan gitu. Ini sistemnya. Tapi sistemnya seperti apa? Misalkan apakah ini aplikasi ataukah sekedar sistem? Nah, ini yang saya belum tahu. Tapi ada sini putusan Pan RB-nya terkait sakitnya ini ada. Cuman realisasi KL-nya, satkernya itu sebenarnya yang dibikin ya lakin itu. Kalau dari zaman saya itu malah saya itu jadi saya levelnya itu bukan di satkernya, tapi di anaknya, cucunya satker. Saya itu dulu diminta membuat lakin, laporan kinerja saya, capaian kinerja saya itu diminta untuk membuat itu. Nah, dari yang personal saya membuat lakin, kemudian itu dikompil. Saya sempat mengalami itu, kemudian saya setor misalkan ke bagian kepegawaian, pasti atas nama direktorat ke sekretariat, ke sekretaris direktorat jenderal, dan itu kemudian dikompilasi di kepegawaian sana, lakinya. Nah, yang sakitnya ini sepertinya hanya sistemnya itu sendiri. Sebentar. Jika sakit ini aplikasi, kurasa tidak, Pak. Soalnya iya, kayak Kanwil itu buatnya manual. Bahkan kami iya. disuruh buat sistem tuh kelihatannya susah sekali, Pak. Dan jika emang itu sakit formatnya, jadi saya pernah dikasih kayak petunjuk operasional gitu, Pak, untuk pembuatan lakin gitu, formatnya. Itu ada di mana gitu. Pokoknya ada surat edarannya gitu, Pak. Ada. Jadi kayak bab 1 nerangin ini. Bab 3 capaian kinerja organisasi nerangin ini itu sudah diterangin semua di surat edaran itu, Pak. Yes. Jadi kalau sakitnya itu kurasa tidak, Pak. Jadi saya bingungnya di situ makanya. Kalau di sini sesuai anunya ini sakit sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan, di mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerjanya. Jadi ini gabungan. Kalau lihat dari judulnya, kayaknya ini tuh bagus banget. Bagus banget memang. Gabungan dari perencanaannya, penganggarannya, dan pelaporan keuangannya. Cuman dari yang bagus ini sayangnya dia lahirnya belakangan. Kan gitu. Kalau saya menilai sayangnya dia lahirnya belakangan. Kenapa? Karena yang lahir duluan ini kan yang LKPP ini, yang versi keuangan ini. Ini kan ada undang-undangnya. Kalau mau mengeliminasi yang ini, undang-undang ini harus dicabut dulu. Atau pasal di sini harus dihilangi. Nah, itu baru bisa. Selama itu belum dicabut, dieliminasi,
Kalau pemerintah tidak melakukan hal itu, oke, artinya kemudian pemerintah dianggap melanggar undang-undang. Tapi sebaliknya kalau pemerintah nggak melaksanakan sakit ini kan internal pemerintah kemudian jatuhnya. Sebenarnya nggak masalah, kan gitu. Tapi dia lebih bagus karena dia lahir belakangan dan dia tidak undang-undang. Nah, ini yang jadi masalah. Cuman memang kalau per definisi di sini ini memang bagus ini. Dilihat dari definisinya sakit itu memang bagus ya. Dia mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan kemudian pelaksanaannya. Bagus banget. Sayangnya wujudnya seperti apa? Karena realisasi yang saya buat dulu. Pengalaman ketika saya di DJA itu lakinnya. Itu juga saya belum mengenal istilah sakit waktu itu. Ketika eranya UKP 4 itu kan kemudian sudah ada itu. Lakin-lakin itu sudah ada. Sakit. KL Pemda menyelenggarakan sakit. Menyelenggarakan sakit. Namanya menyebut rencana kinerja Rensa mengungkapkan kinerja pengelola sakit menghasilkan laporan ke Lakin. Di sini kan dari sakit menghasilkan Lakin. Kan gitu. Kalau kalimatnya di sini sakit menghasilkan Lakin. Pertanyaannya sekarang berdasarkan Anda PKL, Anda pernah menemukan binatangnya sakit enggak? Tidak, Pak. Tidak pernah. Nah, tidak sama. Pernah dengar juga. Sama. Kalau Anda nggak pernah, kalau saya nggak pernah karena memang saya old school karena memang waktu itu belum lahir. Tapi ketika Anda ini kan di sini sakit menghasilkan Lakin. Padahal saya waktu itu langsung yang saya kerjakan Lakin. Formatnya sudah ditentukan. Nah, format di sini ini yang saya menjadi kurang. Intinya format ini ditentukan. Kalau saya Rocan Keu ya, Biro Perencanaan Keuangan. Kalau saya ngomong internal keuangan, ini Rocan Keu itu yang ada di Sekretariat Jenderal yang ada di lapangan Bandeng sana. Nah, ini formatnya sudah bahasanya seperti ini. Oke, seperti ini. Sudah ada formatnya. Meskipun tidak seperti ini, karena ini kan perjanjian kerjanya. Oke, saya tinggal memasukkan saja. Yes, seperti itu. Kemudian saya submit, misalkan ke tata usaha kemudian dengan surat direktorat apa, disubmit ke bagian kepegawaian internal Direktorat Jenderal Anggaran. Sudah itu saya nggak tahu diapain, diolah ataukah cukup itu kumpulan-kumpulan dan itu kemudian disubmit ke Biro Perencanaan Keuangan yang ada di lapangan Bandeng sana di Sekretariat Jenderal. Dan dia pasti mengcompile dari DJA, DJPK, DJPU, DJPPR dan sebagainya seluruh unit dasar 1. Nah, kemudian sesudah itu apakah itu langsung submit ke Pan RB-nya? Nah, ini saya juga tahu. Submit pun kalau Anda baca di sini, misalkan sorry di sini. Ini bagian yang ini tadi bagian yang saya diskusikan dengan Pak Irwan di sini yang kemudian menjadi rame di sini. Ya. Nah, dikaitkan dengan itu, submit pun ke Pan RB, kemudian apakah ada transformasi format dari Kemenq ke ini atau enggak, saya juga kurang paham. Ya. Kenapa? Karena ini yang agak sedikit memusingkan, makanya tadi saya tanya kenapa ini harus Kemenq, kenapa ini harus BSJ, gitu sih. Itu yang tadi saya komunikasikan dengan Pak Irwan. Apakah ada perbedaan dengan KL lain? Kan gitu kan. Di kami, tanpa ada sakit ini, kami itu sudah, kalau kita bicara Kementerian Keuangan, saya itu sudah punya pengelolaan kinerja. Saya pegawai di Kemenq itu mempunyai indikator kinerja utama IKU. Nah, ini yang kalau ini ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Aplikasinya memang web-based sih, situs portal Kemenq. Saya ngeklik. Yes, kemudian saya print, tapi ininya sudah terkirim ke pusat dan itu bisa dinilai dan sebagainya. Oke. Nah, ini tadi hasil diskusi. Nah, konon kabarnya karena ini kemudian ada proses misalkan konkinnya.
Ada antara menteri dengan eselon 1, bahkan presiden dengan menteri itu ada tanda tangan kontrak kinerjanya. Demikian pula menteri dengan eselon 1 dengan eselon 2 dan eselon 3 dan seluruh pelaksana seperti saya. Ini ada kontrak kinerjanya. Saya tanda tangan. Target saya lama semakin menyenangkan, menantang. Nah ini, konon kabarnya barusan dari Pak Irwan, BSY ini yang sepertinya mau diaplikasikan di seluruh KL melalui Kemenpan-RB, karena Kemenpan-RB melihat, oh ternyata Kemenkeu sudah melaksanakan balance scorecard. Ada target-target individunya per pegawai, dan tiap pegawai menandatangani kontrak kinerja tahunan. Nah, ini yang berusaha diintrodusir oleh Pan-RB. Tapi apakah sudah atau belum? Nah, Pak Irwan belum mendapatkan informasi, karena faktanya ternyata di KL-KL lainnya pun itu juga ada tanda tangan kontrak kinerja. Meskipun mungkin baru levelnya dari menteri ke eselon 1-nya, tapi ada. So, ada kemungkinan BSI ini sudah dilaksanakan oleh teman-teman di KL lainnya. Pertanyaannya kemudian, terus kalau memang sudah ada seperti ini, nah ini kaitannya dengan sakit. Kaitannya dengan sakit itu seperti apa? Kan gitu. Karena kalau lakin itu praktis seperti yang saya alami itu kan levelnya di level organisasi. Untuk individunya belum. Lakin itu, Anda sudah pernah mengerjakan lakinnya, Mas Gamas? Buat SOP-nya, Pak, malah. Jadi, SOP-nya? Kepala Kanwil kami itu menyuruh kami, mahasiswa PKL, untuk membuat SOP-nya, Pak. Jadi harapannya tuh para pegawai itu biasanya kan buat latihan tuh di akhir tahun ya, Pak. Itu harapannya itu bisa dicicil setiap bulannya. Jadi semisal para pegawai kepikirannya bab ini, bab 3, apa gitu ya, Pak. Jadi nanti tinggal nulis aja di situ, Pak. Jadi laporannya disusun setiap bulan, harapan seperti itu. Jadi di akhir tahun itu tinggal melakukan print dan pembukuan. Iya. Oh, itu SOP pembuatan lakinnya ya. Iya. Tapi kan lakin itu tidak per pegawai kan? Dengan sakit itu seperti apa? Dan kemudian lakin itu seperti apa? Oke, lainnya? Pertanyaan? Diskusi? Oke, dengan Pak, yes. Saya mau bertanya, Pak. Tadi yang di contoh lakin Bina Marga itu kan ada DIPA tanggal sekian gitu kan, Pak. Itu memang boleh dibuat begitu atau gimana ya, Pak? Soalnya lakin yang di kantor PKL saya itu kan DIPA-nya revisi sampai 9 kali. Tapi di lakinnya itu yang dicantumkan revisi ke-8, Pak. Apa boleh gitu, Pak? Jadinya nanti ada tanggalnya gitu. Status DIPA-nya di tanggal segini sampai tanggal segini gitu, Pak. Terima kasih. Pertanyaan menarik itu. Bayanganku kalau banyak revisi, terutama memang banyak revisi. Nah, kalau cuman misalkan ya target awal ini kan DIPA awal kan maksudnya ya, DIPA awal, oke, nggak masalah. Memang DIPA awal atau target awal ini cuma ada satu. Nah, kalau revisinya sampai 10 kali dicantumkan kan menurut saya, kalau menurut saya sih kok ini ya, apa itu, akan semakin banyak kolom gitu loh. Pertanyaan kemudian kan kalau buat saya sih ya, pengalaman
pengalaman ketika saya memantau realisasi di DJA, terus buat apa? Toh misalkan ya ada 10 tadi berapa 9 revisi ya. Ada 9 revisi. Oke. Sekarang revisi yang pertama, kedua, ketiga, terus itu apa sih? Kepentingannya buat apa gitu? Kepentingannya buat apa? Kalau yang ditanyakan itu tuh gini Pak, jadi seharusnya yang dicantumkan itu kan revisi yang terakhir. Baru. Nah, ini yang dicantumkan tuh malah yang sebelum terakhir gitu Pak. Kan terus terakhir tuh dibuat untuk apa gunanya dipanya gitu. Nah, itu. Kalau menurut saya, ini saya belum sampai menyentuh sampai sejauh itu ya. Saya belum masuk lakinnya. Belum pernah lakin dalam artian yang seperti ini. Tapi ketika memantau realisasi, maka yang saya cantumkan hanya target awal, tipe awal, dan yang terakhir. Kalau Anda bertanya, Pak, terus yang 1-2, loh yang 1-2 kan sudah direvisi, artinya kan kita menggunakan pedoman, patokan, revisi itu yang terakhir kan, yang kita pegang itu yang terakhir kan gitu. Terus yang 1-2 ya sudah abaikan, toh udah direvisi kok. Kita kalau menggunakan patokan, misalnya kita pakai patokan target revisi pertama, ya sudah out of date. Kan gitu. Nah, harusnya yang dicantumkan kalau menurut saya ya yang terakhir aja. Yang awal nggak apa-apa sih kalau pengen kita melihat tipe awalnya. Toh nanti pada gilirannya itu yang digunakan sebagai target itu ya yang terakhir itu. Seperti itu sih kalau di pemantauan realisasi yang saya alami. Ya, sekarang balik lagi. Terus kok yang dicantumkan yang ke-8? Kenapa nggak dia mencantumkan yang ke-9 aja? Kan lebih up to date kan, lebih kekinian kan. Toh nanti yang jadikan patokan ini yang ke-9 kok, yang terakhir intinya. Oke, seperti itu sih Mbak jawaban saya. Itu unik itu. Unik. Kenapa yang harus dia cantumkan di 8? Apakah ada unsur kan gitu kan ya. Kan ini kan. Mudah-mudahan enggak sih. Dugaan ini jelek untuk menyembunyikan sesuatu. Nah, ini kan yang kemudian menjadikan Monef itu kemudian menjadi bias. Kalau kemudian Monef itu laporan itu yang masuk bias karena kita menutupi fakta dan data, kan kemudian ketika diambil kebijakan juga bias. Tuh. Ya saya nggak tahu. Ini saya tidak misalkan saya tidak berbicara korupsi. Tetapi yang sering kejadian kan misalkan udahlah saya juga ngalami yang sering kejadian kepala satkernya tidak bisa merealisasikan targetnya kan gitu kan. Ini yang sering kejadian sehingga dia tidak ketika dilakukan revisi akhir harusnya diikuti revisi terakhir. Tapi revisi terakhir itu malah jelek ya. Tapi kalau aku mengikuti revisi 8 aku nggak akan sanggup. Yang aku sanggup aku mengikuti revisi 9. Tapi revisi 9 itu dari sisi kinerja aku jelek. Karena aku menurunkan target. Kan gitu. Bisa aja seperti itu. Nah, ini yang banyak terjadi seperti itu. Meng-hide informasi. Sehingga kemudian sekarang kalau lakinnya yang target revisi ini tak masukkan yang revisi ke-8, so what? Siapa yang tahu? Apakah ada sampai yang menelisik, mengungkap sampai sedalam itu, kan gitu kan? Itu kan kemudian yang Anda yang memang mengerjakan itu yang paling tahu. Itu sih. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Menarik ini pertanyaan terakhir itu. Soalnya saya ngalami. Saya juga ngalami Kak, seperti itu. Saya ngalami. Tapi dengan sistem yang tadi saya sebutkan itu, nah apalagi itu sudah web-based, nah itu saya udah nggak bisa lagi. Ya udah ketahuan kan. Saya buat 4 video mana buktinya, diupload di mana kan ada itu. Oh nggak bisa, kamu masih 0. Saya ngarang-ngarang, yang ngarang-ngarang kan kemudian ada proof-nya. Nah yang proof-nya abu-abu, buktinya abu-abu. Nah ini Bang itu memungkinkan untuk Oke. Last but not least, karena kalau saya nih, kalau di Kementerian Keuangan ya, sepertinya sama-sama. Mana tadi? Konkin ini, kontrak kinerja tadi. Mana ya? Oh ini ya. Kontrak kinerja ini kan kemudian ujung-ujungnya ingat di materi kedua ya, ini kan ujungnya ke reward yang saya terima. Ini nanti ujung-ujungnya kan ke
Tunkin tahunan. Saya itu dihitungnya berdasarkan ini. Berdasarkan ini. Semakin nilai apa sih? CKP, capaian kinerja pegawai, itu ada kategorinya. Nah, kalau saya masuk misalkan ini ya turun. Jadi saya tidak menikmati sesuatu yang tetap di atas, nggak turun. Karena saya tidak bisa mencapai. Nah, ini tinggal jujur-jujuran ini ngisinya. Karena ujung-ujungnya ada ini nih. Menariknya. Oke. Waktu sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.